Aksi 411 dan reuni 212 tuntut Jokowi mundur. Siapa sih bohir di belakangnya? Jangan-jangan Pak Mantan nih. Ini sebetulnya gerakan 411 ini dimulai untuk memprotes Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Itu saja demonstrasi Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap tidak mampu. Yang tidak mampu gundul ngamuk. Seingat saya Presiden Jokowi itu sudah sangat peduli dengan rakyat. Kalau tidak 100% sempurna, pastilah namanya manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Memang lucu sekali gerombolan PA212 ini kalau menurut saya. Lah kok enak banget ya, mereka ini minta agar Jokowi mundur dari presiden. Emangnya mereka ini siapa? Oh, mereka ini cuma segelintir kok mendesak agar Jokowi mundur coba. Ya meskipun demonya ini terlihat sepi. Padahal ya demonya ini sudah mendatangkan massa dari luar kota Jakarta. Jujur saja ya, saya jadi curiga apakah jangan-jangan demo hari ini ada bohirnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, setiap orang benar-benar berbeda pola pikirnya. Bekerja siang malam demi keluarga, demi bangsa dan negara. Ada juga kerjaannya demo melulu. Padahal demo itu panas, kepanasan, hujannya kehujanan. Tujuan dan hasilnya juga nggak karuan. Negeri ini sedang berjuang untuk menjadi negara maju dan tetap bertahan di tengah situasi global yang nggak keluar. Untuk kita, mari kita bantu pemerintah agar Republik Indonesia tetap berdiri dengan gagah, menahan terjangan isu global yang negatif. Jadi hentikan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat. Padahal entah rakyat yang mana nih. Seluruh pihak harus menghentikan upaya yang menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Menggunakan agama demi kepentingan politik tidak ada manfaatnya. Hal itu hanya akan merugikan Indonesia karena memantik perdebatan pertengkaran dan juga kerusuhan politik identitas. Adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positif. Yang kita perlu persatuan, kebersamaan akan membangkit. Kita kuat sebagai bangsa-bangsa yang besar, akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan manusia. Sebagai umat Islam, harus ingat kaidah usul fikih yang selalu digunakan para ulama terdahulu yang sudah bersusah payah membangun republik ini. Darul Mufasid Mukaddamun al-Jalbi al-Malik, artinya mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitulah kira-kira 411 dan rencana reuni 212 yang sering mengeluarkan tuntutan Presiden Jokowi untuk mundur. Urutan ini salah, tidak dipikirkan dengan matang, tidak sembarangan menuntut menyuruh Presiden mundur. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menghendaki Presiden Jokowi terus memimpin negara ini, setidaknya sampai habis masa jabatannya sebagai presiden. Pada bulan Oktober 2024 nanti, banyak program kerja Presiden Jokowi yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat, seperti pembangunan Indonesia sentris seluruh wilayah tanah air, merata, mendapatkan perhatian dan memperoleh pembangunan yang sangat bermanfaat. Jalan tol ribuan kilometer, jembatan besar, bendungan dibangun untuk ketersediaan air, bandara, dan sebagainya. Masyarakat begitu merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi terlihat ketika RI 1 berkunjung ke daerah
Masyarakat begitu antusias untuk menyambut dan berteriak histeris gembira atas kedatangan Presiden Jokowi. Di tengah apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, tiba-tiba aksi 411 dan reuni 212 untuk Jokowi untuk mundur terlalu absurd dan sangat sembrono ya. Jika memang demi rakyat, bertindaklah benar-benar untuk rakyat. Tidak hanya membuat aksi yang seolah tidak akhir menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu. Lebih sulit dibandingkan menuntut diri sendiri. Berbuat kebaikan padahal Pak Jokowi sudah bersusah payah membangun negeri ini, memajukan bangsa ini. Tapi masih saja ada gerombolan sakit jiwa. Ini yang meneriakan dengan lantang untuk menuntut Pak Jokowi lengser. Sakti begitukah kaum-kaum kencing onta ini? Bayangkan saja, siapa Presiden RI yang paling sering didemo? Jawabannya Presiden Jokowi. Tiada hari tanpa demo. Dari mulai dilantik sampai periode kedua ini, memang kelas Pak Jokowi dibandingkan Soeharto dalam urusan di demo, padahal dibandingkan lamanya Soeharto memerintah di negeri ini, Jokowi masih kalah jauh. Tapi faktanya membuktikan rekor tersering di demo jatuh pada Jokowi. Dan lucunya setiap demo apapun selalu saja ujungnya teriak dilengserkan. Jokowi lengserkan Presiden. Ya kok ngotot amat mau lengserkan Jokowi? Sangat sulit loh melengserkan Jokowi. Itu baik dari sisi hukum karena dia pemenang dalam pemilu yang sah, ataupun politik karena mayoritas partai politik saat ini adalah para pendukungnya. Ya, setiap orang benar-benar berbeda pola pikirnya. Bekerja siang malam demi keluarga, demi bangsa dan negara. Ada juga kerjaannya demo melulu. Padahal demo itu panas, kepanasan, hujannya kehujanan. Tujuan dan hasilnya juga nggak karuan. Negeri ini sedang berjuang untuk menjadi negara maju dan tetap bertahan di tengah situasi global yang nggak keluar. Untuk kita, mari kita bantu pemerintah agar Republik Indonesia tetap berdiri dengan gagah, menahan terjangan isu global yang negatif. Jadi hentikan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat. Padahal entah rakyat yang mana nih. Seluruh pihak harus menghentikan upaya yang menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Menggunakan agama demi kepentingan politik tidak ada manfaatnya. Hal itu hanya akan merugikan Indonesia karena memantik perdebatan pertengkaran dan juga kerusuhan politik identitas. Adalah aksi pembodohan kepada masyarakat, merawat dendam, hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positif yang kita perlu. Persatuan, kebersamaan akan membangkit. Kita kuat sebagai bangsa-bangsa yang besar, akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan manusia. Sebagai umat Islam, harus ingat kaidah usul fikih yang selalu digunakan para ulama terdahulu yang sudah bersusah payah membangun republik ini. Darul Mufasid Mukaddamun